Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai titik taut dan status personal. Dan kemarin di minggu lalu saya sempat minta teman-teman untuk baca tentang titik taut dan juga titik taut primer. Nah, kali ini kita akan membahas juga termasuk dengan titik taut sekunder dan status personal. Untuk referensi, teman-teman lagi-lagi bisa baca di beberapa buku, ada Bayu Seto Harjowahono, Ridwan Karyandi, Sudargo Gautama, atau kalau teman-teman punya referensi buku yang lain juga boleh. Pada prinsipnya terkait dengan hal-hal yang material, itu sama. Oke, jadi ada beberapa pembahasan, yakni pertama pengertian titik taut, kemudian titik taut primer, kemudian titik taut sekunder, dan yang keempat mengenai status personal. Kita mulai dari pengertian titik taut. Apa sih pengertian titik taut? Oke, ada beberapa penggunaan istilah di Belanda, Aanknopingspunten, kemudian connecting factors atau point of contact dalam bahasa Inggris, atau di dalam bahasa Indonesia sendiri ada juga istilah pertalian atau ya titik taut atau pertalian gitu. Nah, berdasarkan pendekatan tradisional, kenapa di situ saya bold atau saya tebalkan mengenai pendekatan tradisional? Karena dalam perkembangannya, terkait dengan menentukan suatu proses penyelesaian perkara HPI, itu ada perkembangan-perkembangan yang terjadi. Khususnya terjadi di negara-negara common law seperti di negara Amerika Serikat. Ada yang menggunakan istilah ada proximity principle dan sebagainya. Nah, kita akan bicarakan berdasarkan pendekatan tradisional dulu. Proses penyelesaian perkara HPI dimulai dengan evaluasi terhadap titik-titik taut primer. Dan setelah melalui proses kualifikasi fakta, konsep titik taut kembali digunakan dalam arti sekunder, dalam rangka menentukan hukum mana yang berlaku dalam perkara HPI. Oleh karena itu, makanya ada titik taut primer, ada titik taut sekunder. Karena tadi yang pertama titik taut primer untuk digunakan untuk evaluasi. Kemudian setelah melalui ada proses kualifikasi fakta dari titik-titik taut primer, kemudian digunakan kembali titik taut sekunder. Nah, apa sih titik taut itu? Titik pertautan dapat didefinisikan sebagai fakta-fakta di dalam sekumpulan fakta dalam perkara HPI atau perkara perdata internasional yang menunjukkan pertautan antara perkara itu dengan suatu tempat atau negara tertentu. Dan karena itu menciptakan relevansi antara perkara yang bersangkutan dengan sistem hukum dari tempat itu. Jadi ini pengertian dari titik taut. Nah, titik taut itu terdiri dari, tadi saya sampaikan, titik taut itu ada titik taut primer dan juga ada titik taut sekunder. Namun pada dasarnya titik taut adalah fakta-fakta dari sekumpulan fakta dalam perkara HPI yang kemudian menciptakan relevansi antara perkara yang bersangkutan dengan sistem hukum dari tempat di suatu tempat negara lain atau suatu tempat tertentu. Nah, kita mulai dulu dari titik taut primer. Titik taut primer, yakni titik pertalian primer adalah faktor-faktor atau keadaan-keadaan atau sekumpulan fakta yang melahirkan atau menciptakan hubungan hukum perdata internasional. Nah, ada faktor-faktor yang masuk dalam titik pertautan primer, ada beberapa. Kita mulai dari yang pertama, kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan di antara para pihak yang melakukan suatu hubungan hukum akan melahirkan persoalan HPI. Jelas ya. Contohnya, seorang warga negara Indonesia, dia menikah dengan warga negara Prancis.
Atau seorang warga negara Indonesia, dia melakukan suatu transaksi jual beli dengan seorang warga negara Singapura. Yaitu adalah contoh yang paling mudah berkaitan dengan kewarganegaraan. Kemudian yang kedua, bendera kapal dan pesawat udara. Jadi sebelumnya yang namanya kendaraan kapal atau pesawat udara itu harus jelas mereka berkebangsaan yang dari mana gitu. Nah, untuk menentukan itu, dia menunjuk pada tempat di mana suatu kapal atau pesawat udara didaftarkan untuk memperoleh kebangsaan dan menetapkan hukum mana yang menguasai kapal atau pesawat udara itu. Jadi, di mana pesawat atau kapal udara itu didaftarkan, itulah yang menentukan kebangsaan atau hukum mana yang berlaku terhadap kapal dan pesawat atau pesawat. Contohnya, perbuatan hukum yang terjadi atau dilakukan oleh orang di atas kapal maupun pesawat udara, seperti pengikatan kontrak bisnis internasional, pengiriman barang melalui kargo, kecelakaan kapal. Nah, dalam hal peristiwa-peristiwa ini terjadi, maka pertanyaannya adalah hukum mana yang kemudian digunakan. Nah, itu kemudian akan merujuk pada titik taut yang ini berdasarkan kebangsaan. Yang ini dilihat dari di mana pesawat atau kapal itu didaftarkan. Kemudian domisili. Persoalan domisili juga dapat menjadi faktor penting timbulnya suatu persoalan HPI. Contoh, seorang warga negara Prancis, Mark, laki-laki, berdomisili di negara Yunani. Dia melangsungkan perkawinan dengan seorang warga negara Prancis bernama Teixeira yang berdomisili di Inggris. Nah, mereka dua-duanya adalah warga negara Prancis, tapi mereka memiliki domisili yang berbeda. Nah, ini juga bisa menimbulkan persoalan HPI, walaupun sama-sama negara Prancis. Si Marco tinggal di Yunani, sedangkan Teixeira tinggal di Inggris. Kemudian yang ketiga, tempat kediaman. Tempat kediaman contohnya adalah dua orang warga negara Malaysia. Dia berkediaman sementara di Indonesia, melangsungkan pernikahan di Indonesia. Dua-duanya warga negara Malaysia. Mereka sementara tinggal di Indonesia dan juga kemudian melangsungkan pernikahan di Indonesia. Nah, pada saat ini, dalam hal ini tempat kediaman mereka adalah sama-sama di Indonesia. Selanjutnya, tempat kedudukan badan hukum. Badan hukum sebagai subjek hukum, jelas ya, badan hukum adalah subjek hukum, juga bisa memiliki kebangsaan atau tempat kedudukan yang biasa disebut dengan legal seat. Umumnya, kebangsaan badan hukum ditentukan berdasarkan tempat atau negara di mana pendirian badan hukum tersebut didaftarkan. Contoh, PT Komunikata adalah perusahaan joint venture antara beberapa pengusaha Jepang dan Indonesia. PT tersebut didirikan berdasarkan hukum di Indonesia, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini berarti di Indonesia. Dengan demikian, status hukum PT tersebut adalah Badan Hukum Indonesia. Kenapa? Karena dia didirikan di Indonesia dan juga dia berkedudukan di Indonesia. Pada dasarnya karena dia didirikan di Indonesia. Itu tempat kedudukan badan hukum. Oke. Selanjutnya, contoh selanjutnya nih. Homingco Limited, sebuah perusahaan joint venture antara pengusaha Indonesia dan Singapura. Didirikan dan berkedudukan di Singapura. Oleh karena itu, perusahaan yang bersangkutan berbadan hukum Singapura.
Begitu juga perusahaan yang didirikan oleh beberapa pengusaha berkewarganegaraan Indonesia mendirikan perusahaan di Cina, dan karena didirikan dan beroperasi di Cina, maka perusahaan tersebut harus tunduk pada hukum Cina. Itu mengenai badan hukum. Oke, yang keenam adalah pilihan hukum intern. Nah, untuk memudahkan menjelaskan mengenai pilihan hukum, langsung kita kasih contoh. Dua orang warga negara Indonesia di Jakarta mengadakan transaksi jual beli barang-barang suatu pabrik yang, ini warga negara Indonesia, contohnya ini ya, yang memakan waktu panjang. Barangnya diimpor dari Italia. Nah, dalam kontrak jual beli antara dua pihak ini, dikatakan bahwa perjanjian jual beli ini diatur oleh hukum Italia. Mungkin karena kedua orang ini beranggapan karena barangnya diimpor dari Italia. Misalnya seperti itu. Nah, ini adalah pilihan hukum dari para pihak itu sendiri, internal dari mereka. Nah, itu untuk yang titik taut primer. Sekarang kita beralih ke titik taut sekunder. Pada dasarnya, titik taut sekunder adalah faktor-faktor atau sekumpulan fakta yang menentukan hukum mana yang harus digunakan atau berlaku dalam suatu hubungan HPI. Jadi, hukum yang mana yang akan diberlakukan? Nah, yang termasuk titik taut sekunder itu bisa pertama, ada tempat terletaknya benda, lexitus atau lex recite, tempat dilangsungkannya perbuatan hukum, tempat dilangsungkannya atau diresmikan perkawinan, tempat ditandatanganinya kontrak, tempat dilaksanakannya perjanjian, tempat terjadinya perbuatan melawan hukum, atau pilihan hukum. Nah, ada kalanya titik taut sekunder ini jatuhnya bersamaan dengan titik taut primer, atau ternyata berkaitan. Bisa terkait dengan kewarganegaraan, bendera kapal dan pesawat udara, domisili, tempat kediaman, tempat kedudukan badan hukum. Seperti itu. Oke, contoh selanjutnya, contoh penggunaan titik taut sekunder. Ada PT Telekomando Sejahtera. Dia adalah perusahaan yang membuat peralatan komunikasi. Didirikan dan berkedudukan di Indonesia. PT Telekomando ini mendapatkan kredit dari Bank Sugiharto. Bank Sugiharto ini dia adalah bank yang berkedudukan di Singapura. Nah, sebagai jaminan atas kredit dari PT Telekomando Sejahtera ini, dia memberikan jaminan hak tanggungan atas tanah dan HGB yang terletak di Jakarta. Nah, sesuai dengan asas lex recite, maka pengaturan pembebanan hak tanggungan harus tunduk atau diatur berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Junto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Contoh yang lain. Ada seseorang, Eleanor Young, dan dua orang yang lain, Constance Wu. Di sini Eleanor Young, dia adalah seorang warga negara Inggris. Dia melakukan suatu perbuatan melawan hukum terhadap Constance Wu, seorang dengan warga negara Singapura. Eleanor Young awalnya meminjam uang 1 miliar terhadap Constance Wu. Jaminannya fiktif di Bali. Dalam hal ini, Constance Wu kemudian merasa ini di Bali ya, jadi ada di Indonesia. Dalam hal ini, Constance Wu merasa dirugikan, kemudian Constance Wu mengajukan gugatan.
Nah, dalam hal ini karena adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Eleanor Young di Indonesia karena dia memberikan jaminan fiktif, maka terhadap perbuatan melawan hukum tersebut dalam hal ini bisa menggunakan hukum Indonesia. Contoh yang lain terkait dengan penyelesaian suatu perselisihan menyangkut kontrak bisnis. Bisa diselesaikan berdasarkan tempat ditandatanganinya kontrak. Misalnya, PT Pembangunan Jaya Abadi melakukan perjanjian ekspor-impor dengan Homingco, perusahaan dari Singapura. Kontraknya ditandatangani di Jakarta. Jika diikuti titik taut yang digunakan adalah lex loci contractus, maka hukum yang berlaku terhadap perjanjian tersebut adalah hukum Indonesia. Kenapa? Ya karena kontraknya ditandatangani di Jakarta. Jika perjanjian tersebut dilaksanakan di Singapura dan titik taut yang digunakan adalah lex loci solutionis, maka yang berlaku adalah hukum Singapura. Kenapa hukum Singapura? Karena tadi perjanjiannya dilaksanakan di Singapura. Gitu. Atau jika di dalam suatu kontrak dagang internasional terdapat pilihan hukum, maka hukum yang berlaku adalah hukum yang disepakati oleh para pihak. Misalnya, antara dua perusahaan tadi, di dalam kontraknya terdapat klausul. Jika terjadi perselisihan yang menyangkut penafsiran dan pelaksanaan kontrak ini, maka penyelesaiannya didasarkan pada hukum Singapura. Maka hukum Singapura adalah hukum yang dipilih oleh para pihak, dan hukum itulah yang berlaku. Contohnya seperti itu. Contoh lainnya adalah jika ada kapal kapal-kapal ini dimiliki warga negara Indonesia tetapi didaftarkan di negara lain. Maka kapal yang bersangkutan adalah berkebangsaan asing tetap karena berdasarkan yang didaftarkan. Misalnya jika kapal-kapal milik badan hukum atau warga negara Indonesia, dia didaftarkan di Dominika, sehingga berkebangsaan Dominika. Kemudian, badan hukum atau warga negara Indonesia ini membebankan hipotek atas kapal dengan kredit melalui bank yang ada di Indonesia. Pembebanan hipoteknya harus dilakukan di Dominika sesuai dengan hukum Dominika, karena dia berkebangsaan Dominika. Seperti itu. Oke, kita ke status personal. Status personal adalah kondisi atau keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan atau diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi lembaga-lembaganya. Status personal meliputi hak dan kewajiban, kemampuan dan ketidakmampuan untuk bersikap atau bertindak di bidang hukum, yang unsur-unsurnya tidak dapat berubah sesuai dengan kemauan pemiliknya. Walaupun terdapat perbedaan mengenai status personal, pada dasarnya status personal adalah kedudukan hukum dari seseorang, baik itu individual atau legal person, yang umumnya ditentukan oleh hukum dari negara di mana ia dianggap terikat secara permanen. Jadi, kuncinya adalah hukum di mana ia dianggap terikat secara permanen. Nah, dalam hal ini, hukum mana yang kemudian harus digunakan? Nah, secara garis besar ada dua asas atau dua aliran dalam menentukan status personal atau hukum mana yang dianggap mengikat seseorang secara permanen. Yang pertama, asas nasionalitas atau kewarganegaraan. Asas nasionalitas ini menetapkan hukum mana yang berlaku berdasarkan hukum kewarganegaraan atau lex patria dari orang yang bersangkutan. Jadi orang ini adalah di warga negara mana. Nah, ini contoh yang ada di Indonesia. Ini pasal 16 Algemene Bepalingen van Wetgeving, salah satu sumber hukum perdata internasional di Indonesia, memberlakukan hukum kewarganegaraan. Atau yang kedua berkaitan dengan asas mobilia sequuntur personam. Asas mobilia sequuntur personam ini berkaitan dengan status benda yang bergerak, dan ini berkaitan dengan dalam hal diberlakukan juga asas lex patria. Status benda bergerak ditetapkan berdasarkan hukum yang berlaku
untuk menetapkan status personal orang yang memiliki atau menguasai benda itu. Jadi mengikuti. Ketika itu benda bergerak, maka dia mengikuti si orang yang menguasai benda tersebut, maka hukum yang berlaku apa ya? Hukum dari orang yang hukum berdasarkan kewarganegaraan dari orang yang menguasai benda bergerak tersebut. Asas untuk menentukan kewarganegaraan ini juga ada beberapa. Yang pertama, asas tempat kelahiran. Mungkin teman-teman masih ingat ya, ini ada di pelajaran PKN kalau nggak salah, di SMA dulu. Tempat kelahiran, usually. Kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Kalau A atau seseorang dilahirkan di negara X, maka ia merupakan warga negara dari negara X secara otomatis. Atau asas keturunan, ius sanguinis. Keluarga negara seseorang ditentukan berdasarkan keturunannya. Misalnya seseorang lahir di Belanda, dari kedua orang tua yang punya kewarganegaraan Indonesia. Maka yang bersangkutan menjadi warga negara Indonesia. Walaupun dia lahir di Belanda, tapi karena orang tuanya warga negara Indonesia, maka dia dianggap sebagai warga negara Indonesia. Nah, karena ada perbedaan dua macam asas untuk menentukan kewarganegaraan, terdapat beberapa kasus yang kemudian mengakibatkan seseorang menjadi bipatrid atau berkewarganegaraan ganda, atau multipatrid, lebih dari dua, atau bahkan apatrid, tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali. Itu. Nah, selanjutnya asas yang kedua yakni asas teritorialitas atau domisili. Asas domisili ini sebaiknya dipahami merupakan suatu perkembangan dari doktrin yang ada di negara-negara common law, yang sering disebut dengan permanent home atau tempat hidup seseorang secara permanen. Berdasarkan asas ini, status dan kewenangan personal seseorang ditentukan berdasarkan hukum tempat kediaman permanen orang itu. Jadi orang itu tinggal secara permanen di mana, maka dia dianggap hukum itulah yang berlaku. Nah, ada beberapa konsep domisil, ada 3. Yang pertama adalah domicile of origin, yakni tempat kediaman permanen seseorang ditentukan karena kelahiran orang itu di tempat tertentu. Misalnya, bagi seorang anak yang lahir dari suatu perkawinan, gitu. Bisa itu adalah anak yang sah menurut hukum, ada anak yang tidak sah menurut hukum. Bagi anak yang sah menurut hukum, maka domicile of origin itu ditentukan di mana ayahnya berdomisili pada saat sang anak dilahirkan. Jadi ketika anak itu lahirnya di mana jadi ayahnya itu tinggalnya di mana. Nah, pada saat ayah itu tinggal di mana dan kemudian anaknya lahir, nah disitulah yang dianggap sebagai domicile of origin. Sedangkan bagi anak yang tidak sah, maka ya ditentukan oleh domisili ibunya. Domisili sang ayah itu bisa domicile of choice, bisa juga domicile of origin. Ketika ayah mempunyai domicile of choice, nanti akan dibahas domicile of choice ini apa, maka domicile tersebut merupakan domicile of origin dari si anak. Jika sang ayah tidak memperoleh domicile of choice, maka domicile of origin si ayah yang menentukan. Yang kedua ada domicile of dependence. Tergantung pada orang lain. Misalnya, anak-anak di bawah umur dia akan mengikuti domisili dari orang tuanya. Atau seorang istri itu mengikuti domisili suaminya. Yang ketiga, domicile of choice, yakni tempat kediaman permanen seseorang dipilih atas dasar kemauan bebasnya. Nah, untuk memperoleh domicile of choice, jadi saya tadi sampaikan ini berkembang di negara-negara common law, salah satunya contohnya di Inggris. Nah, di Inggris, untuk memperoleh domicile of choice itu harus memenuhi persyaratan dia memiliki kemampuan, dia mempunyai tempat kediaman, dan dia mempunyai hasrat atau niat, intention, untuk memilih suatu domicile tertentu. Seperti itu. Nah, itu untuk
materi mengenai titik taut dan status personal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.